Hello, easy going everyday. Kembali lagi dengan saya Zetria Putra di cerita santai dan seru. Itu ya. Oke, next. Bersama pemenang Duta Bahasa Riau 2019 ada Deva dan Aida. Boleh langsung saja perkenalan dirinya. Perkenalkan, nama saya Deva Gadidima Dianggoro. Saya merupakan pemenang 1 Duta Bahasa Riau 2019 kategori Putra. Ya. Perkenalkan, nama saya Aida Afriani, biasa dipanggil Ai. Saya pemenang 1 Duta Bahasa Riau 2019 kategori Putri. Wow, luar biasa. Pekan baru khususnya Riau punya mereka ya pemenang Duta Bahasa 2019. Gimana nih dengan kawan-kawan kabarnya untuk saat ini? Alhamdulillah sih. Baik, luar biasa. Oke, sekarang kalau boleh kita tahu ngapain aja kegiatannya? Untuk dalam waktu dekat kami sebagai panitia pemilihan Duta Bahasa Riau 2020. Kalau Ai sendiri kembali ke dunia pekerjaan lagi, dibarengi dengan amanah tetap berkontribusi dalam Duta Bahasa Riau di panitia pemilihan 2020. Wow, masih bekerja sambil menjalankan amanah, luar biasa. Oke, kita di cerita santai dan seru nih santai-santai saja. Cuman kita ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan nih, yang sudah disusun oleh Pak Bekti. Ya, terutama pertanyaan pertama, sebelumnya masih banyak yang belum mengetahui mengenai apa itu Duta Bahasa. Boleh dari teman-teman menjelaskannya Duta Bahasa itu seperti apa? Ya, Duta Bahasa merupakan ajang pemilihan figur generasi muda yang bertugas untuk mengampanyekan dan menyosialisasikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau menurut Ai? Nah, Duta Bahasa itu sendiri juga adalah sosok pemuda generasi penerus bangsa yang peka terhadap kebahasaan. Yang dia sadar bahwa bahasa Indonesia itu memang harus dilestarikan dan dikuatkan posisinya sebagai jati diri bangsa. Betul sekali, karena kita ini warga negara Indonesia ya, pastinya kita memegang kuku bahasa Indonesia yang terbaik dan benar sesuai dengan bahasanya. Oke, pertanyaan kedua, teman-teman kan sudah menjabat selama 1 tahun sebagai pemenang Duta Bahasa Riau 2019. Bisa sebutkan apa saja pengalaman yang pernah dilalui atau dirasakan selama menjabat sebagai Duta Bahasa khususnya? Pengalamannya itu sangat luar biasa banyak ya Bang ya. Sederhananya adalah bertemu dengan teman-teman baru, relasi baru. Kemudian pengalaman ternyata menjadi Duta Bahasa itu adalah sesuatu hal yang amat sangat luar biasa. Luar biasanya begini, kita rasa bahasa Indonesia adalah suatu hal yang sudah kita pelajari dari zaman sekolah. Tapi ternyata setelah gabung dari Duta Bahasa, Aida menjadi lebih tahu bahwa ternyata ilmu tentang kebahasaan Aida itu masih dangkal. Banyak hal yang kategorinya sederhana yang diri Aida sendiri pun tidak tahu. Sederhananya adalah penggunaan kata misalnya atau penulisan kata seperti itu. Di Duta Bahasa kita menjadi tahu tentang hal itu pengalaman selanjutnya. Kemudian pengalaman yang luar biasanya lagi karena menjadi pemenang 1 diutus ke nasional, ketemu dengan teman-teman perwakilan masing-masing provinsi. Wow, teman-teman provinsi lainnya. Di sana kita bisa diskusi terkait dengan permasalahan kebahasaan, terkait dengan rencana program kerja mereka, terkait dengan apa aja sih yang akan mereka lakukan untuk memartabatkan bahasa Indonesia dari masing-masing perwakilan provinsi tersebut. Kalau dari pengalamannya, Kalau pengalaman Deva sendiri lebih bertanggung jawab selama mengikuti Duta Bahasa, karena di Duta Bahasa banyak tugas yang harus dikerjakan, yaitu program kerja yang sudah direncanakan sebelumnya. pengalamannya nggak ada nih. Pengalamannya berjumpa dengan orang baru, Oh, dengan lingkungan baru. berarti suasana baru, teman-teman baru, yang kita nggak tahu jadi tahu gitu ya. Oke, next pertanyaan ketiga. Sebelum menjabat sebagai Duta Bahasa Riau, teman-teman tentunya punya kesibukan atau kegiatan yang menuntut untuk memberikan kontribusi lebih. Pertanyaannya bagaimana atau hal apa yang teman-teman lakukan agar bisa membagi waktu antara berkontribusi terhadap Duta Bahasa Riau dan juga kegiatan lainnya? Boleh di-sharing? Ya, masalah prioritas ini Bang. Jadi kita berbicara tentang prioritas, yang mana yang lebih penting. Misalnya saya kan sebelum ikut Duta Bahasa saya sibuk mengerjakan skripsi. Ya. Kebetulan saya sebelum ikut Duta Bahasa saya sudah seminar proposal. Berarti saya harus melakukan penelitian.
Jadi sebelumnya mahasiswa ya. Iya, mahasiswa ya. Oke. Jadi saya membuat jadwal-jadwal yang udah disusun. Jadi saya menyesuaikan dengan jadwal yang harus saya kerjakan di balai bahasa untuk menjalankan program. Sambil menyelam minum air bahasanya ya. Oke. Nah, dari Aida sendiri gimana? Kalau dari Ai sendiri bang, kesibukan sebelum gabung menjadi duta bahasa Riau ini adalah bekerja ya bang, bekerja. Di awal Aida sudah mengkomunikasikannya ke pimpinan bahwa Ai mengikuti ajang pemilihan duta bahasa dan alhamdulillahnya menang dan pihak puskesmas tempat Ai bekerja itu mendukung secara penuh. Oh, mereka mengizinkan itu? Iya, mereka mengizinkan. Oh. Jadi Ai sampaikan bahwa Ai akan mengikuti ke nasional dalam sekian hari akan pergi dan akan berkontribusi dalam waktu 1 tahun mengabdi di Duta Bahasa dan Balai Bahasa Riau. Dan mereka alhamdulillah mendukung itu gitu. Dipotong cuti ya. Iya. Oke, saya merasakan. Meskipun ya ada apa ya positif dan negatifnya ya bang ya, karena ketika kita mengambil keputusan ya memang harus ada hal yang mendampingi itu. Boleh izin silahkan jalankan program kerja, jalankan amanah menjadi duta bahasa, tapi dipotong gaji. Nah, masalah nanti kita didukung dan tidak dipecat ya bang ya. Iya, iya. Penting masih bekerja ya. Iya. Memang harus ada yang kita korbankan. Berjuang. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya. Selain menjadi perwakilan Riau di ajang nasional, apakah teman-teman memiliki kegiatan dilakukan selama menjabat sebagai duta bahasa Riau? Kegiatan apa saja sih yang galuti di luarnya selain duta bahasa atau kegiatan lainnya? Kalau Ai sendiri selain dari duta bahasa, saya bekerja bang. Paling tergabung dalam organisasi yang Ai minati. Oh. Organisasi yang sifatnya santai, yang tidak begitu tidak penting, tapi tidak begitu menyita waktu untuk hal yang sifatnya serius gitu. Tidak diprioritaskan. Iya, organisasinya sederhana. Karena organisasi olahraga, kumpulan komunitas aja gitu. Yang begitu serius. Jadi sih paling kegiatan lain. Kalau Deva, seperti yang disampaikan tadi, Deva sibuk mengerjakan skripsi. Sampai sekarang? Udah selesai. Oh, udah selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau aku untuk saat ini masih ngerjain skripsi. Revisi, oke, revisi. Sama. Udah selesai. Next, pertanyaan ke berapa nih? Entahlah, ke-6. Oh ya, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat dan sebentar lagi adalah berakhirnya masa jabatan dari teman-teman yang di Duta Bahasa Riau 2019 ya. Apa yang ingin disampaikan kepada penerus estafet selanjutnya untuk melaksanakan masa jabatan pada Duta Bahasa Riau 2020 khususnya? Yang ingin disampaikan untuk penerus Duta Bahasa Riau selanjutnya, Duta Bahasa Riau 2020 adalah tetaplah menjadi diri kamu sendiri, terus berkontribusi dengan baik untuk martabat bahasa Indonesia. Jangan pernah ragu untuk memulai setiap langkah yang ingin kamu lakukan. Percayalah, apapun yang kamu lakukan sekarang akan dinilai baik oleh orang ketika mereka membuka tentang itu. Untuk tadinya, untuk hal-hal yang sifatnya negatif, bangun kepercayaan diri kamu untuk menjadikan Duta Bahasa Riau semakin berkembang. Jadi jangan ragu-ragu guys, langsung aja gabung ke Duta Bahasa Riau khususnya ya di Pekanbaru. Oke, deh Mas Rizky. Kalau yang mau saya sampaikan kepada teman-teman yang akan menjadi penerus kami di 2020, tetap menjadi diri sendiri seperti yang disampaikan Aida tadi. Bekerjalah dengan hati, melakukan sesuatu itu jangan mengharapkan ada imbalan, tapi laksanakan sesuatu dengan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kami. Oke, memang harus kita tanggung jawabkan apa yang sudah kita jalankan pastinya. Oke. Amanah soalnya. Amanah. Karena kalau kita udah bertujuan di situ ya kita harus menjalankan apa yang telah loyal gitu ya bahasanya. Oke, teman-teman sudah menjalankan masa jabatan selama setahun. Tentunya banyak sekali problematika atau kendala-kendala yang teman dapatkan selama menjabat. Bagaimana cara teman-teman menyikapi problematika tersebut sehingga terpecahkanlah masalah itu? Cara menyikapinya bang, kita nggak boleh gegabah menghadapi sesuatu masalah bang. Jadi harus dipikirkan secara dipikirin dingin. Pikiran dingin, berarti di es batu di kepala. Dengan tenang. Alright. Komentar positif kita ambil kita ambil sisi positifnya bang. Komentar negatif ya kita buang gitu. Oh. Jadikan itu cambu aja gitu bang, karena tidak semua orang sepakat dengan apa yang kita sampaikan, tidak semua orang paham ataupun mengerti dengan apa yang kita ingin kerjakan gitu. Mungkin mereka memberi dukungan dalam bentuk komentar salah satunya, berharap kita menjadi lebih baik lagi. Kita anggap positifnya seperti itu gitu. Walaupun cara mereka mungkin salah, hal-hal seperti itu kita jadikan saja cambuk untuk kita terus maju ke depan.
coba kita dari di belakang teman-teman ya, ada yang berkomentar negatif, jadi itu dijadikan sebuah cambukan aja ya. Iya, kita harus buktikan ke mereka. Bahwasanya ini loh duta bahasa ya, khususnya. Alright. Sebentar lagi adalah pemilihan Duta Bahasa Riau 2020. Nah, menurut Deva dan Aida, kenapa orang harus ikut pemilihan Duta Bahasa Riau khususnya di 2020, dan gimana sih tips and tricks bagaimana cara mengikuti Duta Bahasa Riau 2020? Hai, saya Aida Afriani. Hari ini Aida akan berbagi ke teman-teman kenapa kamu harus jadi bagian dari Duta Bahasa Riau 2020. Alasannya adalah dengan kamu menjadi Duta Bahasa Riau, kamu akan lebih tahu mengenai kebahasaan. Kamu akan membuka wawasan terkait dengan kebahasaan dan kesastraan. Latar belakang pendidikan maupun latar belakang aktivitas kamu tidak menutup kemungkinan kamu bisa menjadi bagian dari Duta Bahasa Riau. Ai sendiri berlatar belakang pendidikan kebidanan, bekerja sebagai bidan, tidak dari kebahasaan, tapi masih bisa menjadi bagian dari Duta Bahasa. Terus kenapa juga kamu harus banget ikut menjadi Duta Bahasa Riau adalah dengan kamu ikut menjadi Duta Bahasa Riau, kamu akan bertemu dengan teman-teman baru yang akan menjadi relasi kamu dalam kehidupan sehari-hari, yang sedikit banyak akan membantu kamu dalam mempermudah semua kegiatan. Untuk kamu yang minat menjadi bagian dari Duta Bahasa Riau, Ai akan berbagi mengenai tips dan trik untuk kamu dalam mengikuti pemilihan ini. Yang pertama adalah terus belajar terkait dengan kebahasaan, wawasan, dan budaya agar kamu bisa menjadi pemenang. Terus tetap jadilah diri kamu sendiri, buka mata dan pikiran kamu untuk segala komentar positif dan tutup telinga untuk segala komentar negatif. Jadikan cambuk untuk kamu menjadi pribadi yang lebih maju lagi. Kemudian teruslah belajar dan jangan pernah puas dengan pencapaian yang kamu dapatkan. Teruslah menjadi pribadi yang berpikir akan berkontribusi nyata apa untuk Indonesia di masa depan terkait dengan kebahasaan. Dan Ai tunggu teman-teman sekalian menjadi bagian dari Duta Bahasa Riau 2020. Hai sahabat bahasa, mengapa kamu harus mengikuti Duta Bahasa Riau 2020? Karena Duta Bahasa merupakan pemilihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan masing-masing provinsi akan menyelenggarakan Duta Bahasa melalui balai bahasa masing-masing provinsi. Apa perbedaan Duta Bahasa dengan duta-duta lainnya? Karena Duta Bahasa bukan merupakan ajang kecantikan, tapi di Duta Bahasa kamu akan diuji kemahiran dan kemampuan dalam berbahasa Indonesia khususnya. Tips dan trik dari saya supaya kamu bisa menjadi Duta Bahasa Riau selanjutnya: yang pertama, tingkatkan kecakapan kamu dalam berbahasa Indonesia. Yang kedua, tingkatkan kemampuan kamu dalam berwawasan kebangsaan. Dan yang ketiga, tingkatkan etika kamu dalam proses pemilihan nantinya. Ayo mengikuti Duta Bahasa Riau 2020. Baik, oh ya, saya hampir lupa menanyakan suatu hal kepada teman-teman. Khususnya teman-teman kan sudah mewakili Riau ke ajang nasional ke Duta Bahasa 2019 kemarin ya. Boleh kita tahu kegiatan yang ngapain aja dan program apa yang sudah dibawa Riau ke nasional pastinya? Ya, pada hari pertama Duta Bahasa Riau melakukan pembekalan di nasional bersama duta-duta bahasa lainnya dari 31 provinsi yang ada di Indonesia. Dan di hari kedua kami melakukan tes minat bakat, ada tes, lalu ada wawancara bersama juri-juri yang luar biasa ya. Terus juga bukan hanya itu Bang, karena kita juga ada kunjungan ke berbagai instansi pemerintah Republik Indonesia, seperti kunjungan ke Kedutaan Jepang kemarin ya Deva. Ada mengikuti sidang DPR RI dan DPD RI di gedung MPR. Kemudian ada pembekalan juga yang dilakukan di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang disampaikan oleh Bapak Dadan. Kemudian juga kami mendapat kesempatan untuk melakukan audiensi bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi. Ya. Untuk programnya yang telah dibawakan ke nasional seperti apa khususnya di provinsi? Ya, terkait program kami membawakan 3 program kerja utama, yaitu ada permainan pintar bahasa Indonesia. Ini permainannya seperti permainan monopoli. Nanti ada terdiri dari 3 kartu literasi, kartu pintar, dan kartu sastra. Nanti ini cara bermainnya seperti permainan monopoli. Karena ini lebih ke bahasa ya, literasi, padanan istilah, padanan kata. Jadi ini namanya kartu literasi, ini namanya kartu pintar.
Ini namanya kartu sastra. Wah, pasti seru nih kalau dipermainkan dengan yang lain ya. Iya. Oke, program ini kalau boleh kita tahu dari usulan siapa atau dari teman-teman kah atau dari luar? Untuk permainan pintar bahasa Indonesia ini diprakarsai oleh Bang Chandra. Awalnya bukan permainan seperti ini, tapi kami berdua mengembangkan lagi. Jadi dapat saran dari Bang Chandra. Bang Chandra. Bang Chandra itu dengan siapa? Bang Chandra itu ketua ikatan. Oh, ketua ikatan. di Mantan. Bahasa Riau. Buat Bang Chandra. Mantan ketua ikatan dari Hmm. Bahasa Riau. Jadi awalnya Bang Chandra itu mengusulkan lebih bagus kita bawa program kerja berupa permainan ya. Berupa permainan, tapi kami adaptasinya tuh bukan dari permainan yang seperti beliau maksud. Permainan yang beliau maksud itu hanya berupa kartu. Kartu dulu. Nah, tapi kami memodifikasinya menjadi seperti ini. Jadi permainan dari monopoli. Dan program kerja yang kedua yang kami bawa ke nasional ada Kabakes, Kartu Bahasa Kesehatan. Bagaimana itu Ait? Nah, jadi Kabakes ini termotivasi dari latar belakang Ai sendiri ya Bang ya, Iya. dari kesehatan. Jadi Ai pengen menginginkan para pengunjung atau pasien yang ada di fasilitas kesehatan tidak bosan saat nunggu giliran. Oh. Kan kita mau berobat pasti ngantri kan Bang, Iya. ngantri obat, ngantri periksa gitu. Jadi Ai ingin menyosialisasikan penggunaan kata-kata yang dirasa itu adalah bahasa kesehatan, padahal itu adalah bahasa Indonesia. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti diabetes. Diabetes. Itu kan orang nggak semua orang tahu ya, Iya. dan orang taunya orang awam itu adalah sakit gula. Sakit gula, ya betul. Nah itu adalah bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi jangan sampai kalau kita canggung menggunakan bahasa Indonesia. Mereka merasa itu bahasa tinggi, bahasa medis. Bukan, itu adalah bahasa Oh, Indonesia. bahasa Indonesia. Kalau kanker? Oke. Oke. Dan yang ketiga ada Vibrata namanya. Apa? Video, bahasa dan sastra. Vibrata. Kepanjangannya? Video, bahasa dan sastra. Luar biasa. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Eget sudah membantu Wow, kami. sama-sama. Iya, belum Pembuatan- closing. Oh, oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Buat teman-teman yang ingin melihat video bahasa dan sastra, bisa kunjungi akun YouTube Duta Bahasa Riau. Oh, Duta Bahasa Riau juga punya akun YouTube ya. Luar Luar biasa. biasa. Oke. Baik, buat teman-teman yang ingin kepoin Duta Bahasa Riau khususnya di Teman-teman bisa melihat akun Instagram Duta Bahasa Riau di @dutabahasariau, dan teman-teman bisa mengunjungi Facebooknya juga Duta Bahasa Riau, atau bisa secara langsung datang ke Balai Bahasa Riau yang beralamat di Jalan Bina Widya, Kompleks Negeri. Tunggu kehadiran teman-teman sekalian. Iya, ditunggu ya. Baik, terima kasih kepada pemenang Duta Bahasa Riau 2019 yang telah menyediakan waktunya kepada Easy Going Everyday, tentunya di program Cinta Santai dan Seru. Nah, kita punya budaya nih. Sebelum closing kita harus berselfie dulu. Sini, handphonenya Pak Bekti. Biasa kalau selfie itu bahasa Indonesia. Oke. Kan ada selfie nih. Selfie itu bahasa Indonesianya apa? Swafoto. Swafoto. Alright, mari kita bersuah foto ya. Oke. Gimana nih? Nah, gitu. Bisa nggak? Nih. 3, 2, 1.